Ya, Alhamdulillah pada siang hari ini kita akan kuliah mengenai sel ya. Jadi di dalam sel itu ada senyawa-senyawa atau yang namanya makromolekul ya, yang dibentuk oleh mikromolekul ya. Jadi mikromolekul, mikrobiomolekul itu dia akan membentuk yang namanya makromolekul. Nah, makromolekul ini ya, dia berperan di dalam proses biologis di dalam tubuh. Ya, contohnya adalah gabungan antara glukosa dengan protein dengan asam amino sehingga membentuk glikoprotein ya, atau lipid kompleks gabungan antara glukosa dengan lipid ya. Kemudian matriks ekstraseluler. Nah, ini gabungan beberapa protein dengan glukosa ya, sehingga dia akan membentuk berbagai macam penyusun ya, matriks ekstraseluler seperti kolagen ya dan lain-lain. Nah, pentingnya untuk kita mempelajari ini adalah agar kita mengetahui bahwa di dalam sel itu ya, dia memiliki berbagai macam makromolekul yang memiliki fungsi masing-masing ya. Jadi kalau karbohidrat itu dia fungsinya sebagai sumber energi utama dalam tubuh kita. Nah, tetapi apabila sudah dibuat menjadi suatu karbohidrat kompleks, maka dia mempunyai fungsi yang lain, ya, yang membantu proses di dalam sel, ya. Contohnya adalah eh, kompleks karbohidrat yang namanya glikoprotein, ya. Nah, jadi glikoprotein itu adalah eh, termasuk makromolekul yang dia eh, memiliki molekul gula, ya. Jadi gula itu atau karbohidrat dia bisa diikatkan dengan protein, ya, di assembling atau digabung dengan protein, dia menjadi yang namanya glikoprotein atau proteoglikan bisa juga. Kemudian bisa juga glukosa itu dia diikatkan ke lipid, ya, membentuk glikolipid. Ya. Nah, proses penambahan gulanya ini, ya, jadi dari protein itu ditambahkan molekul gula, itu bisa terjadi pada saat eh, pasca translasi ya di retikulum endoplasma, atau juga bisa ditambahkan setelah dia eh, dimodif ya di badan Golgi. Nah, glikosilasi ini merupakan eh, modifikasi mayor ya, jadi di mana eh, protein itu atau lemak juga ya bisa ditambahkan molekul glukosa. Nah, kemudian ini juga terjadi pada sitoplasma ya, bisa terjadi di retikulum endoplasmanya atau dia terjadi di Golgi ya. Nah, kemudian fungsi gula pada penambahan dari protein ini adalah pertama untuk memodifikasi sifat fisik protein ya. Jadi dengan ditambahkan molekul gula, protein itu dia akan lebih larut di dalam air ya. Ini penting misalkan hormon atau reseptor yang dia berada di permukaan sel, dia harus memiliki kelarutan yang tinggi ya. Jadi dia harus memiliki kelarutan yang tinggi. Nah, dengan penambahan gula ini dia akan menjadi lebih larut proteinnya. Kemudian protein itu lebih stabil ya. Jadi protein itu bisa berubah bentuknya, sudah kita belajar di semester satu. Jadi bentuk natural atau bentuk alamiah dari protein itu tergantung dengan kondisi lingkungan. Ya, misalkan suhu, kemudian pH, ya itu mempengaruhi dari bentuk protein, bentuk tiga dimensi protein. Nah, dengan penambahan gula pada protein ini akan mempengaruhi stabilitas. Ya, jadi dia lebih stabil. Protein-protein tersebut itu lebih stabil. Ya, kemudian fungsi gula juga dia membantu pelipatan suatu protein sehingga protein itu dia dapat membentuk struktur yang sangat efisien ya. Jadi membentuk struktur yang sangat alamiah ya, yang dia mempunyai efek efek yang paling baik
Ya, jadi dia membantu pelipatan protein. Karena kalau protein itu tidak sesuai pelipatannya, ya, jadi dari eh, proses pelipatan protein, ya, dari struktur primer ke sekunder, dari sekunder ke tersier dan kuartener itu bisa dibantu dengan penambahan gula, ya. Nah, kemudian gula ini juga dibutuhkan untuk memediasi pengenalan sel dengan protein, ya. Jadi selama fertilisasi misalkan, ya. Nah, jadi ada molekul gula yang berada di permukaan sel yang dia melekat pada protein, ya. Dia ini akan dikenali oleh protein itu, ya. Misalkan dalam proses fertilisasi, kemudian inisiasi, ya. Kemudian dengan ditambahkannya gula pada protein itu juga dia dapat mengarahkan protein ke lokasi yang tepat di dalam sel. Ya, jadi untuk membantu sel itu uh, bekerja dengan baik. Ya, nah banyak sekali penyakit pada manusia yang terkait dengan metabolisme glukosa, ya diantaranya galaktosemia, ya bisa ini terjadi karena glukosa ini bukan hanya dalam bentuk glukosa saja, ya, tetapi gula itu bisa juga dalam bentuk galaktosa, ya, atau fruktosa, ya. Nah, gangguan pada metabolisme gula, ya, ini dapat menyebabkan penyakit, ya. Misalkan penyakit galaktosemia ini di mana galaktosanya itu tidak bisa digesti, ya. Jadi tidak bisa dipecah galaktosanya sehingga dia akan menumpuk di dalam jaringan, ya. Kemudian dia akan menjadi benda asing dan menimbulkan peradangan pada jaringan, ya. Kemudian gula dalam protein itu juga digunakan misalkan oleh leukosit, ya. Leukosit itu kan dia ngikut aliran darah, ya. Dia akan mengembara di dalam tubuh, ya. Dia akan berguling-guling, ya. Dia akan bentuknya bulat. Nah, dengan adanya gula pada membran leukosit ini, ya, dia bisa memperlambat gerakannya, ya. Nanti dia akan menempel pada protein, ya, gerakan akan melambat sehingga dia bisa melakukan adesi atau melakukan uh, masuk ke dalam jaringan ekstravasasi, ya, dia keluar dari uh, pembuluh darah, ya, sehingga dia bisa masuk ke dalam jaringan. Beberapa penyakit juga seperti uh, kekurangan enzim pada lisosom, ya, yang dia untuk mencerna gula, ya. Nah, itu akan menyebabkan penumpukan gula di dalam lisosom, ya. Nah, ini dapat juga menyebabkan penyakit. Nah, eh, glikokonjugat, ya, jadi glikokonjugat itu adalah eh, makromolekul yang dia diikat dengan gula, ya. Itu termasuk glikoprotein, proteoglikan dan glikolipid, ya. Jadi glikoprotein itu adalah protein yang dia mengandung sekitar eh, 20, ya, persen dari gulanya. Ya, jadi kandungan proteinnya itu lebih tinggi daripada gulanya. Jadi sekitar 80% eh, komposisi dari glikoprotein itu adalah gula, ya. Nah, sedangkan proteoglikan komposisi proteinnya itu lebih sedikit, ya, sekitar 50 sampai 60% itu adalah gula, ya. Jadi proteinnya lebih sedikit, ya. Nah, protein yang paling banyak di mamalia ini adalah glikoprotein. Ya, jadi protein yang paling banyak di mamalia ini adalah glikoprotein. Nah, kita lihat di sini, ya. Jadi di struktur proteinnya tersebut, ya, itu diikatkan dengan berbagai macam gula. Ada yang gula manosa, ya, ada gula fruktosa dan lain-lain, ya. Nah, ini dia mempunyai tadi fungsi, yaitu menambah kelarutan pada protein, ya, meningkatkan kestabilan pada protein,
kemudian juga bisa menjadi pengenal dianya ini ya. Gulanya ini menjadi pengenal sebagai reseptor misalkan ya, untuk dikenali oleh reseptor. Nah, ini adalah peran dari gula ya. Nah, kalau proteoglikan ini ya dia banyak dihasilkan misalkan dari sel-sel epitel yang menghasilkan musin ya. Nah, dia ini mengeluarkan proteoglikan yang dia berperan penting dalam proses biologis. Ya, jadi ada dua jenis protein utama yang mengandung gula, glikoprotein, itu sekitar 80% proteinnya, kandungan proteinnya, 20% gula. Sedangkan proteoglikan itu kandungan gulanya lebih banyak ya, proteinnya lebih sedikit, yaitu sekitar 50-60% itu gulanya ya. Nah, kemudian gula itu menempel pada asam amino spesifik dalam protein. Jadi tidak semua asam amino itu bisa ditempelin gula. Ya, jadi pada asam amino tertentu saja yang dia bisa ditempelin oleh gula. Jadi gula itu dapat diikatkan ke protein itu baik dengan ikatan N-glukosidik ya, jadi di bagian N-nya nitrogennya atau O-glikosidik ya, bagian karboksilnya ya. Nah, oligosakarida ini terikat dengan rangkaian N-glikan ya. Ini dia menyebabkan eh, proteinnya itu berbeda-beda karakternya ya. Kalau dia N-glikan, ya dia itu adalah protein yang ada di membran dan protein sekretorik. Ya, jadi protein itu ada yang diletakkan di membran sel, ya misalkan reseptor, ya. Kemudian ada juga protein itu yang disekresikan oleh sel, ya. Contohnya protein yang disekresikan oleh sel itu kolagen, ya, atau enzim atau hormon. Nah, itu adalah protein-protein yang dia disekresikan oleh sel. Kemudian untuk yang oglikan, nah ini banyak ditemukan dalam protein cairan mukus, ya. Jadi pada cairan mukus yang dihasilkan oleh epitel, nah ya, ini banyak mengandung oligosakarida yang dia terikat pada sisi oglikan. Nah, ini tadi fungsinya. Kenapa pada protein itu diperlukan tambahan gula agar dapat mengarahkan pelipatan protein menuju konformasi yang tepat, ya. Kemudian meningkatkan kelarutan protein, ya, menstabilkan protein terhadap denaturasi, ya, kemudian melindungi protein dari degradasi proteolitik. Nah, jadi kalau misalkan ada enzim-enzim yang dia mencerna protein, sebelum dia mencapai proteinnya, dia akan mencerna gulanya dulu, ya. Jadi proteinnya itu bisa dilindungi oleh gula, ya. Kemudian gulanya juga mengarahkan protein ke lokasi khusus di subseluler, misalkan di membran, ya, atau dia di sitosol dan lain-lain. Kemudian berperan sebagai sinyal pengenalan untuk protein pengikat karbohidrat atau lektin. Nah, ada beberapa gula yang dia eh, di, digunakan sebagai protein pengenalan untuk mengenal ya, sinyal pengenalan untuk protein pengikat karbohidrat atau lektin. Nah, jalur lain dari metabolisme gula nukleotida, ya, jadi gula nukleotida itu, ya, jadi gula itu bisa digunakan untuk ini ya, seperti yang kita pelajari di semester kemarin, ya kita gunakan untuk bahan bakar utama dari tubuh kita. Kita menggunakan glukosa. Nah, glukosa itu juga bisa kita gunakan untuk membuat nukleotida, ya. Jadi glukosanya itu atom karbonnya 6 dipotong satu menjadi gula pentosa ya, kemudian dia akan dijadikan nukleotida. Nah, kemudian nukleotida ini ya dia bisa kita gunakan untuk membentuk berbagai macam eh, gula yang dia digunakan untuk ini ya, fungsi-fungsi khusus ya. Contohnya ini adalah UDP, glukosa glukuronat ya, dan silosa. Nah, ini dia bisa diubah glukosa itu menjadi glukuronida ini. Ya, glukuronida ini dia berperan terutama
dalam menangkal radikal bebas ya, bisa juga ya dia dalam proses metabolisme xenobiotik yang sudah kita ini pelajari kemarin ya, glucuronat itu merupakan salah satu eh, konjugat ya yang dia bisa mendonorkan elektronnya untuk menangkal radikal bebas ya untuk mencegah kerusakan dalam tubuh kita ya. Kemudian ada juga fruktosa. Nah, fruktosa ini adalah bentuk gula monosakarida ya yang dia bisa digunakan oleh tubuh untuk membentuk asam amino ya. Jadi fruktosa dalam tubuh itu akan diubah menjadi fruktosa 6 fosfat ya. Kemudian dia juga bisa diubah menjadi asam amino. Nah, kemudian ini ada asam sialat ya. Asam sialat ini juga adalah eh, gabungan ya dari gula dan ini ya dan molekul protein ya dia merupakan eh, donor gula nukleosida monofosfat ya pada metabolisme eh, glikokonjugat ya. Nah, kemudian sel dapat menggunakan glukosa untuk membentuk gula-gula yang lainnya tadi ya. Jadi dari misalkan eh, galaktosa di dalam tubuh kita ya ini bisa digunakan untuk untuk membuat suatu glikokonjugat ya jadi ditempelkan kepada protein ya kemudian glukosa memang dia molekul gula utama dalam tubuh ya kemudian selain itu manosa ya manosa ini juga bisa digunakan sebagai sumber energi ya apabila manosa ini diubah menjadi fruktosa kemudian jadi glukosa ya kemudian manosa ini dia bisa diikatkan dengan protein untuk menjadi suatu konjugat ya jadi glikoprotein yang mengandung manosa ya nah jadi selain glukosa molekul galaktosa dan manosa ini juga bisa digunakan untuk mengikat suatu protein ya menghasilkan suatu glikokonjugat. Nah kemudian fruktosa ya fruktosa ini ada di dalam diet kita sehari-hari ya contohnya adalah sirup jagung tinggi fruktosa ya ini banyak mengandung fruktosa. Nah, fruktosa ini dia dapat dimetabolisme dari dua jalur ya, yaitu dia jalur heksokinase dan fruktokinase. Nah, ini fruktosa ini dia bisa langsung kita gunakan untuk uh, diubah menjadi glukosa ya. Kemudian dia masuk ke proses glikolisis dan gluconeogenesis ya. Nah, ini adalah eh, perangkaian englikan ya di retikulum endoplasma. Jadi ada dua tempat tadi di mana gula itu dirangkai ya, bisa di retikulum endoplasma maupun di aparatus Golgi ya. Nah, jadi gula-gula itu dia akan diikatkan ke protein ya. Tujuannya tadi kan untuk meningkatkan kelarutan protein, kemudian menjaga stabilitas protein, biar proteinnya itu melipatnya dengan sempurna ya banyak fungsi dari glukosa ini eh, apabila dia diikatkan dengan protein ya. Nah, di sini tadi ada ada yang di N-glikan dan ada O-glikan ya. Jadi dia diikatkan dengan gugus oksigennya atau gugus nitrogennya. Nah, ini terjadi di eh, retikulum endoplasma dan Golgi ya. Nah, berapa kasus klinis yang dia disebabkan oleh gangguan metabolisme pada glukosa yang kompleks atau glikokonjugat ini ya. Contohnya adalah penyakit-penyakit beberapa penyakit kongenital ya. Misalkan kerusakan pada proses glikosilasi ya ini penyakit yang langka yang jarang ya kita temui ya sehingga
eh, proses glikosilasi pada protein itu tidak berjalan dengan baik. Ya, jadi proteinnya itu eh, tidak ditambahkan dengan molekul glukosa yang tepat, ya, sehingga proteinnya itu melipatnya bisa salah, ya, atau dia tingkat kelarutannya kurang, atau dia menjadi tidak stabil. Nah, ini karena gangguan pada sintesis glikoprotein. Nah, jadi eh, sangat penting ini, ya. Proses sintesis glikoprotein ini adalah untuk eh, menghasilkan suatu molekul protein yang dia bisa berfungsi dengan baik. Nah, ini kita lihat dalam suatu proses adesi leukosit, ya. Jadi leukosit itu adalah sel darah putih, ya. Nah, sel darah putih ini dia kan sifatnya dia mengembara di tubuh kita, ya. Sekitar 5.000 sampai 10.000 sel per mikroliter dari darah kita. Nah, leukosit ini dia normalnya ada di dalam pembuluh darah, ya. Nah, leukosit itu normalnya dia beredar di pembuluh darah. Nah, apabila ada suatu proses peradangan atau inflamasi, maka dia akan bermigrasi, pindah dari pembuluh darah, dari lumen pembuluh darah masuk ke jaringan, ya. Nah, proses dia melakukan migrasi itu atau ekstravasasi menembus endotel dari pembuluh darah itu membutuhkan yang namanya proses adesi atau perlengketan, ya. Nah, jadi ada molekul protein dari leukosit ini, ya, yang dia merupakan proteoglikan mengandung gula, ya, namanya glikan with sialyl Lewis, ya, yang ini, ya. Nah, yang ini nih, molekul proteinnya ini dia memiliki gula, dan gula ini bisa em, dikenali oleh protein-protein yang ada di permukaan endotel pembuluh darah, yaitu protein selektin, ya. Nah, sehingga dia akan mengurangi kecepatan rollingnya, ya. Kan kalau dia nggak ada rem, ya bagaimana dia mau berekstravasasi ininya, leukositnya. Dia akan terus beredar di pembuluh darah. Nah, untuk dia melakukan proses migrasi atau ekstravasasi, dia perlu memperlambat gerakannya, ya, rollingnya. Nah, fungsi gula ini adalah untuk dia sebagai rem, ya, kayak mobil, ya, kalau dia ngebut, gimana dia mau belok, ya, ya, atau dia mau masuk ke garasi gitu, gimana dia kalau dia tetap cepat gitu, ya. Nah, untuk mengurangi kecepatannya, ya, maka leukosit ini dia punya gula di dalam ininya, protein yang terdapat di membran selnya, dia akan berikatan dengan selektin, protein yang ada di permukaan dari endotel. Nah, akibatnya dia akan memperlambat rollingnya, ya. Nah, kemudian kalau dia sudah lambat, baru dia leukosit ini akan berikatan dengan protein lain, yaitu integrin, ya. Ini adalah protein yang dia membuka pintu masuk, ya, ibarat kuncinya gitu, ya. Nah, jadi setelah dia berikatan dengan integrin yang ada di permukaan endotel pembuluh darah, baru dia bisa masuk, ya, menembus sel endotel, ya. Nah, kalau misalkan ada gangguan pembentukan gula, ya, atau glikokonjugat pada ini, pada permukaan leukosit ini, ya, dia tidak bisa memperlambat rollingnya. Akibatnya kemungkinan ekstravasasinya dia akan lambat, ya, dia akan terganggu, ya. Akibatnya leukositnya tidak bisa sampai pada jaringan yang memerlukan, ya. Jadi jaringan yang memerlukan itu dia akan mengeluarkan sitokin, ya. Misalkan ada radang di tenggorokan gitu, ya. Nah, leukositnya itu ya cuma ini dia berekstravasasi di tenggorokan saja, enggak ke ginjal, enggak ke jantung gitu, ya. Karena dia eh, tugasnya di situ gitu, ya. Nah, jadi sel-sel yang dia menghasilkan sitokin itu dia akan menarik leukosit untuk melakukan ekstravasasi. Nah, ini memerlukan gula tadi, ya, molekul gula. Nah, sampai sini ada yang mau tanya nggak? Silakan. Izin bertanya, dokter. Ya, siapa itu? Perkenalkan, saya Eugenia Kalista dan NPM 24180111102. Ya, Tadi dokter silakan. di slide-slide awal itu katanya
kalau adesi leukosit itu termasuk salah satu kelainan atau penyakit gitu ya, Dok. Tapi bukannya adesi leukosit ini penting untuk diabetes gitu. Ya, jadi kelainan adesi leukosit misalkan gulanya yang ada di glikan siali Lewisnya ini dia tidak diproduksi misalkan, ya. Jadi mestinya dia bisa adesi, ya. Proses adesinya itu dia menjadi terganggu, ya. Akibatnya leukositnya tidak bisa bekerja di jaringan dengan baik. Begitu maksudnya. Ada gangguan pada proses adesi leukosit ini. Karena proses adesi leukosit ini memerlukan tadi, ya, protein yang dia memiliki gula. Begitu. Eh, Maksudnya, Dok, misalnya kalau kita makan terlalu banyak gula, apakah dia bakal mempengaruhi dengan kayak leukosit yang jadi tambah lengket begitu, Dok? Kalau misalkan terjadi hiperglikemia, ya, terjadi hiperglikemia, dia eh, terjadi glikosilasi, ya. Jadi terjadi eh, secara tidak normal. Normalnya ini kan terjadi di ini, di dalam sel, ya. Jadi dari proses ekspresi genetik, ya, dihasilkan protein, kemudian protein itu kan bisa dibawa ke Golgi atau dia langsung dari retikulum endoplasma itu sudah dirangkaikan dengan gula normalnya seperti itu kan, ya. Nah, pada proses misalkan pada diabetes mellitus, ya, dia terjadi glikosilasi itu setelah dia jadi, ya. Jadi berbagai macam reseptor protein yang ada di permukaan leukosit ini dia ketempelan gula, terglikosilasi. Nah, ini menyebabkan terjadinya penurunan dari fungsi leukositnya, ya. Jadi pada orang yang mengalami diabetes mellitus itu dia kalau kena infeksi dia lambat sembuhnya, lukanya lambat sembuh, ya. Kemudian mudah kena TB, ya. Ya, jadi dia eh, fungsi pengenalan leukosit terhadap berbagai macam mikroorganisme itu bisa terganggu. Jadi bukan cuma untuk adesi saja, ya, gulanya itu, ya, tetapi itu karena gulanya berlebihan, bukan yang semestinya, ya, Kak. Jadi karena terjadi hiperglikemia. Kalau ini kan memang gulanya sudah ditempelkan dari proses pembentukan eh, proteinnya, dari translasinya, begitu. Ya, jadi minum banyak gula, ya, menyebabkan diabetes mellitus misalkan, ya, itu juga bisa mengganggu proses dari peran leukosit sebagai sel imunokompeten. Begitu. Baik, dokter. Terima kasih, dokter. Ya, ada lagi mau tanya sampai sini? Melati, silakan. Oke, izin memperkenalkan diri dok, nama saya Melati Galovia dengan NPM 241801158. Tadi kan pas di slide awal dokter bilang ya, kalau nggak semua asam amino itu bisa ditempelin sama gula kan dok. Nah, Ya, saya tuh agak bingung dok, kenapa nggak semua asam amino itu bisa ditempelin sama gula. Terus kalau emang nggak semuanya bisa ditempelin sama gula gitu kan, cara kita tahu asam amino apa yang bisa ditempelin sama gula tuh gimana ya dok? Itu aja dok, terima kasih dok. ya, karena gula itu kan dia diperlukan di bagian luar dari protein, ya. Jadi bagian luar dari protein itu biasanya asam amino yang dia polar, gitu, ya. Ya, kemudian yang memang dia berada di bagian luar. Sedangkan bagian dalam, ya, asam amino yang dia dilipat di bagian dalam protein, ya, itu nggak perlu untuk ditempeli gula. Buat apa gitu? Ya, jadi hanya asam amino yang dia eh, biasanya tempatnya di luar. Ya, jadi kan protein itu kan dari eh, proses translasi, ya, dibentuk menjadi peptida yang panjang, kemudian dia akan membentuk struktur sekunder, ya, di mana dia akan terjadi pelipatan, ya, beta sheet atau eh, alpha helix, ya. Eh, dia akan melipat dan memutar, ya, kemudian dia akan membentuk struktur tersier. Nah, bagian-bagian asam amino yang dia berada di luar, ya, di luar bagian bagian luar protein itu, itulah yang dilekatkan dengan gulanya. Karena gula tadi fungsinya ya untuk pengenalan, ya, untuk dia menambah. Ini kan gulanya di sini di bagian luar dari
protein. Ya, jadi asam amino yang ada di dalam ini nggak perlu diikatkan gula. Nah, jadi dia hanya pada bagian tertentu saja. Ya, ini seperti glikoprotein, ini manosa, ini melekat pada asam amino, misalkan asam amino tirosin atau apa gitu ya. Kemudian ada juga yang ini, ya, yang melekat pada asam amino yang lain. Asam amino kan ada 20, banyak. Ada yang ada di dalam, ada yang ada di luar. Nah, begitu. Oke, baik dok. Terima kasih dok. Udah mengerti ya? Mengerti dok. Oke. Oke, kita lanjut dulu ya ke pembahasan selanjutnya, yaitu kalau tadi kita membahas mengenai karbohidrat yang diikatkan dengan protein atau glikoprotein, ya. Nah, ini ada juga yang gula yang yang diikatkan dengan lipid kompleks, ya. Nah, jadi lipid kompleks itu adalah bagian terpenting, bagian penting bagi tubuh kita, ya. Dia itu ada dua kelas, ada gliserofosfolipid dan sphingolipid. Ya, kalau gliserofosfolipid ya ini yang membentuk lipid di uh, membran sel, ya. Jadi itu adalah fosfolipid. Nah, fungsi dari fosfolipid ini adalah sebagai surfaktan yang pertama, ya. Jadi surfaktan ini adalah zat kimia, ya, yang dia mencegah perlengketan gitu ya. Kemudian dia akan menurunkan tegangan permukaan, ya. Nah, ini penting bagi fungsi-fungsi tubuh, terutama untuk fungsi paru, ya. Kemudian fosfolipid itu juga sebagai kofaktor enzim terikat membran, bisa juga membantu kinerja enzim yang dia ada di membran. Kemudian sebagai komponen transduksi sinyal, ya. Nah, jadi ini adalah molekul kompleks, lipid kompleks yang dia berperan di dalam proses biologi di dalam tubuh. Nah, bagaimana proses pembuatannya? Bisa dua jalur de novo, yaitu dibuat dari bahan yang paling sederhana, ya, dibuat baru, ya, atau remodeling. Nah, kalau dia dibuat baru, ya, tentu dia dibuat dari asetil CoA, ya, kemudian dia akan diubah eh, menjadi ini, ya, ini jalur de novonya. Nah, jadi gliserol 3 fosfat, ya, kemudian dia akan diubah menjadi gliserofosfolipid. Nah, kemudian eh, ada juga jalur remodeling, ya, jalur remodeling ini dia akan eh, menghasilkan keragaman atau asimetri dari gugus hidrofobik fosfolipidnya, ya. Nah, contoh penyakitnya ini adalah ada yang namanya akut respiratory distress syndrome atau ARDS, ya. Nah, ini dilaporkan ini merupakan penyebab kematian pada bayi yang lahir secara prematur, ya. Nah, jadi pada bayi yang sudah cukup bulan, ya, sel epitel dari parunya, yaitu sel epitel tipe 2 dari paru bayi yang sudah cukup bulan itu akan menghasilkan fosfolipid, yaitu fosfolipid dipalmitoyl fosfatidilkolin atau DPPC, ya. Nah, DPPC ini dia fungsinya adalah sebagai suatu surfaktan, ya. Azan, kita stop sebentar.
Oke, kita lanjut lagi ya. Tadi sampai habis ini ya. Jadi salah satu fungsi dari gliserofosfolipid itu adalah dia bisa berguna sebagai surfaktan ya. Jadi surfaktan itu adalah zat yang dia bisa mencegah terjadinya perlengketan gitu ya, membersihkan eh, kotoran, ya, kemudian juga dia menurunkan tegangan permukaan. Nah, ini diperlukan misalkan pada saat eh, proses pengembangan dan pengempisan dari alveolus. Ya, jadi permukaan alveolus itu dia saat inspirasi, ya dia akan mengembang, ya gitu ya. Nah, kemudian pada saat dia ekspirasi alveolus itu, ya balon, ya bentuk seperti balon dia itu ya, dia akan mengempis. Ya. Nah, apabila tidak ada surfaktan pada saat proses ekspirasi, ya, jadi dia tidak ada surfaktan, ya, dia waktu diinspirasi lagi, ya, dia menyebabkan paru itu dia kolaps, ya, jadi tidak bisa mengembang, ya, karena dia kekurangan surfaktan ini. Nah, surfaktan ini tujuannya adalah untuk menurunkan tegangan permukaan, ya, sehingga alveolus itu bisa mengembang, mengembang, mengempis, ya, seperti balon itu. Nah, tetapi kalau tidak ada surfaktannya, ya, nah dia akan sulit untuk dikembangkan paru-parunya. Nah, ini akan menyebabkan alveolus itu dia tidak terisi oleh udara, ya, sehingga proses pertukaran udara di alveolus itu terganggu, ya, orang alveolusnya tidak bisa mengembang. Nah, ini dihasilkan oleh surfaktan ini oleh sel epitel tipe 2 dari sel-sel yang ada di dalam paru, ya, atau sel ininya, ya, sel epitel parunya, ya. Nah, pada bayi-bayi yang dia belum matang, ya, jadi misalkan dia prematur 7 bulan, ya. Nah, dia belum bisa itu menghasilkan sel itu selnya itu belum bisa menghasilkan surfaktan yang cukup. Makanya untuk bayi yang baru lahir itu dia rentan sekali untuk mengalami akut respiratory distress syndrome. Ya, jadi dia gagal nafas pada bayi-bayi yang baru lahir. Nah, untuk mempercepat bagaimana proses pematangan parunya agar sel epitelnya itu sel yang tipe 2 menghasilkan fosfolipid DPPC ini, ya, dia disuntikkan biasanya dengan steroid, ya, dengan steroid, ya, sehingga dia akan cepat matang paru-parunya. Nah, ini bisa menyebabkan kematian pada bayi prematur, ya. Bukan cuma pada bayi prematur, pada orang dewasa juga kadang-kadang terjadi ARDS ini. Ini misalkan pada pneumonia berat, ya, pada PPOK dan lain-lain, ya. Tetapi yang paling sering itu terjadi pada bayi prematur. Nah, kemudian bentuk lipid yang terglikosilasi itu contohnya juga adalah sphingolipid, ya, sphingomyelin, ya. Nah, ini adalah bentuk lipid yang dia disertai dengan gula, ya, yang dia berperan, misalkan sphingomyelin ini dia terdapat pada mielin saraf, ya. Kemudian juga pada, ya, khususnya pada saraf, ya. Nah, dia ini strukturnya, ya, di sphingomyelin, ya, ini ada sphingosine. Nah, glikolipid ini eh, dikenal sebagai glikosphingolipid atau glikolipid ini dia mengandung gula, ya, secara kovalen. Jadi ada 3 klasifikasi, yaitu glikolipid yang netral, sulfatida, jadi mengandung sulfat, ya, ada yang dia disebut dengan gangliosida, ya. Nah, gangliosida ini adalah glikolipid yang dia mengandung
asam sialat ya. Di asam sialat tadi yang pernah kita bahas di belakang ya. Nah, lipid ini ya, dia glikolipid ini digunakan oleh sel ya untuk proses biologis. Nah, tetapi apabila dia sudah rusak ya, dia harus didegradasi, harus eh, dicerna ya sehingga dia tidak menjadi ini tertumpuk di dalam jaringan. Dia harus dicerna ya. Nah, ada juga beberapa penyakit yang disebabkan oleh gangguan pada degradasi glikolipid ini. Jadi dia kekurangan enzim yang dia bisa mencerna glikolipid atau ini sphingolipid dan lain-lain. Ya. Nah, ini akan menyebabkan terjadinya penumpukan sphingolipid atau gangliosida di dalam jaringan. Ya. Nah, jadi dia akan menyebabkan akumulasi ini, ya, glikolipid yang sudah rusak tetapi dia tidak bisa dipecah, ya, tidak bisa di, di metabolisme. Contohnya ini adalah penyakit Tay-Sachs ini ya. Nah, ini dia karena gagal untuk mendegradasi dari GM2 gangliosida, ya, karena kekurangan enzim hexamidase A. Ya, jadi enzim yang dia digunakan untuk mencerna gangliosida yang sudah rusak ini tidak tidak cukup, kurang enzimnya. Nah, ini dapat menyebabkan akumulasi dari gangliosida, ya. Dia bisa menyebabkan kebutaan kalau dia menumpuk di mata, ya. Kemudian kalau dia menumpuk di otak, ya, dia akan menjadi inflamasi di otaknya, ya. Kemudian akan terjadi kehancuran sel-sel di otak, ya, menyebabkan retardasi mental, ya. Jadi dia tidak cerdas gitu, IQ-nya turun. Nah, kemudian juga menyebabkan kematian juga. Ini yang paling parah nih, ya, Tay-Sachs disease. Kemudian ada Gaucher, ya, ada Fabry, ada Krabbe. Nah, ini yang berbeda adalah kekurangan enzimnya, ya. Kalau Gaucher itu dia enzim beta glukosidase, ya. Nah, jadi ini enzim ini menyebabkan kekurangan enzim ini menyebabkan penumpukan dari gluko glukoserosebrosida ini, ya. Kemudian ada serat Fabry ini dia akibat kekurangan enzim alfa galaktosidase menyebabkan penumpukan dari seramid ya dapat menumpuk di kulit, di ginjal ya, bisa di sendi juga ya. Nah, jadi glikolipid yang dia tidak didegradasi menyebabkan penumpukan pada jaringan ya itu akan menyebabkan reaksi inflamasi dan dia dapat merusak organ tersebut ya. Nah, oh ya, sebagai tambahan eh, fungsi dari glikolipid juga ya, dia bisa digunakan untuk mengenali sel ya, mengenali sel ya. Kemudian dia juga bisa digunakan misalkan di saluran cerna kita ya. Nah, itu ada berbagai macam glikolipid ya yang dia dikenali oleh flora normal ya. Jadi dia tempat untuk berkoloni flora-flora normal gitu ya. Nah, tapi ada juga ya glikolipid yang juga dikenali sebagai reseptor dari bakteri-bakteri patogen. Ya, misalkan bakteri penyebab kolera, Vibrio cholera, ya. Nah, dia bisa menempel di saluran cerna ya karena ada glikolipid yang dia kenali. Ya, begitu juga toksin-toksin itu bisa diikat juga oleh berbagai macam glikolipid yang dia dikenali oleh toksin tersebut, misalkan tetanus, ya apa namanya botulinum ya itu juga berhubungan dengan sphingolipid ini ya. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah mengenai matriks ekstraseluler ya. Jadi matriks ekstraseluler ini adalah komponen jaringan ikat ya yang dia menghubungkan antar sel. Ya, jadi sel itu di ruangan intersisialnya dia dihubungkan eh, oleh ini ya, oleh matriks ekstraseluler ini ya. Jadi matriks ekstraseluler ini
biasanya dia berupa kolagen, ya, atau dia glikoprotein atau lain-lain gitu ya. Nah, ini matriks seluler ini dia berupa bahan yang disekresikan oleh sel-sel yang ada di sekitarnya, ya. Jadi komponen matriks ekstraseluler itu paling banyak itu adalah kolagen, sekitar 30%-nya itu kolagen. Kemudian elastin, ya, elastin ini dia protein juga, ya. Kemudian ada glikoprotein yang non kolagen, ya, ada juga proteoglikan. Nah, ini adalah komponen utama yang dia membentuk matriks ekstraseluler, ya. Nah, matriks ekstraseluler ini penting, ya, dia memberikan ruangan bagi sel untuk berproliferasi, berdiferensiasi, ya. Kemudian juga untuk bermigrasi. Nah, sel-sel itu bermigrasi, ya, dia misalkan sel makrofag, ya, dia bermigrasi dalam rangka untuk ini, ya, untuk menangkap kuman atau patogen yang ada dalam tubuh kita, ya. Dia bermigrasinya ini dengan media matriks ekstraseluler ini, ya, dia akan bermigrasi. Nah, apabila karakter dari matriks ekstraseluler ini dia berubah, ya, atau ada penyakit, ya, atau ada gangguan pada karakter dari matriks ekstraseluler ini dapat menyebabkan penyakit, ya, contohnya artritis, ya, pada jaringan sendi, ya. Sendi itu kolagen tipe 1 misalkan, ya. Nah, dia itu akan menyebabkan terjadinya peradangan, ya. Kemudian aterosklerosis juga bisa terbentuk, ada kanker dan ada fibrosis, ya. Nah, misalkan pada jaringan paru tadi, ya, pada alveolus, nah itu kan terdapat kolagen yang banyak, ya, di situ, ya. Jadi dia dan elastin, jaringan elastin yang banyak pada eh, alveolus tadi, ya, menyebabkan alveolus itu bisa mengembang dan dia bisa mengempis sehingga udara itu bisa keluar dan masuk di alveolus. Nah, pada pasien-pasien yang mengalami PPOK, ya, jadi akibat merokok, menghirup gas-gas beracun, ya. Nah, itu akan menyebabkan terjadinya eh, penumpukan radikal bebas di dalam parunya, ya, di dalam alveolusnya itu. Ya, itu akan memancing yang namanya neutrofil. Ya, neutrofil itu akan terpancing ke situ, ada radang di situ. Nah, neutrofilnya ini akan menghasilkan protease. Ya, jadi enzim yang dia akan mencerna kolagen, elastin, ya, matriks ekstraseluler ini akan dicerna karena dia eh, ada radang di situ, ya, ada benda asing, ya. Nah, akibatnya hancurlah kolagennya, elastinnya di alveolus tersebut, ya. Nah, kemudian dia akan diganti oleh jaringan ikat yang disebut dengan fibrosis, ya. Akibatnya alveolusnya tadi kehilangan eh, kontraktilitasnya, ya, kehilangan kemampuan untuk mengembang mengempisnya itu, ya, sehingga pertukaran udara pada pasien PPOK itu ada trapping, air trapping namanya. Jadi udaranya tidak bisa dikeluar masukkan, ya, akan menyebabkan terjadinya peningkatan kadar CO2 dalam darah pada pasien PPOK. Nah, ini, ya. Nah, jadi gangguan-gangguan pada matriks ekstraseluler ini, ya, bisa menyebabkan berbagai macam penyakit, ya. Nah, komponen utama dari penyusun matriks ekstraseluler ini adalah kolagen. Nah, jadi kolagen ini dia seperti ini. Ya, bentuk 3 dimensinya. Dia seperti kepang ini, ya. Kalau rambut di kepang itu ada 3 ini. Ada 3 strand, ya. Ada 3 tali, ya. Seperti itu, ya. Nah, dia ini menyerupai tali tambang yang membentuk supercoil. Ya, jadi dia berpilin-pilin seperti ini. Nah, sekitar 30% dari jaringan eh, matriks ekstraseluler ini dia dibentuk oleh kolagen ini, ya. Nah, ini pada orang muda, ya, di kulitnya, ya, kolagennya masih banyak gitu, ya. Nah, tetapi seiring pertambahan usia, ya, produksi kolagen ini diproduksi juga oleh sel-sel di kulit misalkan, ya. Nah, dia akan menyebabkan kekurangan kolagen, ya, menjadi kulitnya menjadi keriput, ya, terlihat tampak tua gitu, ya.
Kalau di tulang, ya, jaringan kolagennya hilang, dia bisa rapuh, gitu ya. Nah, kolagen ini dia ada dua struktur utama, yaitu yang bentuknya fibriler seperti ini, ya, tadi seperti tali ini, ya, seperti tambang. Ini yang namanya fibriler. Nah, ini dia memberikan kekuatan, ya, peregangan pada tendon, ligamen, kulit, ya. Jadi kulit kita halus, ya, kemudian kenyal, ya. Nah, itu karena kolagennya banyak, ya. Tetapi kalau pada orang lansia, kolagennya sudah berkurang, ya, kulitnya nggak elastis, ya. Jadi kalau kita cubit kulitnya dia tidak kenyal, gitu ya. Nah, ini ada tipe-tipe kolagen, ya, banyak tipe-tipe kolagen ini, ya. Ada yang tadi fibriler, ada yang non fibriler. Nah, yang fibriler ini tadi dia seperti tambang tadi, ya. Dia berpilin-pilin. Nah, yang paling banyak itu adalah tipe satu, ya. Tipe satu ini dia terdistribusi di kulit, di tendon, atau di tulang, di jantung juga, ya. Sekitar 90%-an ini tipe satu ini, ya. Ada juga yang tipe 2 itu di kartilago, ya, di kornea, di vitreous tumor. Ini adalah kolagen tipe 2, ya. Nah, ada juga yang non fibriler, yaitu contohnya fasit, ya. Ini dia eh, bukan bentuk fibriler tapi yang non fibriler, ya. Contohnya di kartilago dan vitreous tumor. Nah, ini ya tabel dari kolagen-kolagen tadi, ya. Jadi yang dia fibriler dan non fibriler, ya. Kalau fibriler tadi dia bentuknya seperti ini, apa namanya, tambang yang memanjang seperti kabel. Nah, kalau yang non fibriler ini bentuknya seperti jala, ya, seperti jala. Dia eh, seperti web, jaring-jaring seperti itu, ya. Nah, ini ada banyak macam tipe kolagen, ya, tipe satu, 2, 3, 4 sampai berapa nih? 25 ini, ya. Distribusinya juga sudah ada ini, ya. Bisa dibaca di buku pegangan kita, ya, di bab 4, 6 sama 7, ya. Nah, yang termasuk kolagen non-fibriller itu contohnya eh, kolagen membran basalis tipe 4, ya. Jadi dia berbentuk jala, ya, yang terdapat di ginjal, ya, sesuai dengan fungsinya. Jadi glomerulus, ya. Nah, ini dia berbentuk yang non-fibriller. Nah, bagaimana kolagen itu disintesis? Jadi kolagen itu ada gennya juga, ya, namanya protein pasti ada gennya, ya. Jadi ada gen yang dia mengkode kolagen, ya. Nah, gen itu akan diekspresikan, ya, membentuk mRNA, jadi dilakukan transkripsi, ya. Nah, dibentuk mRNA-nya itu, ya. Nah, kemudian mRNA-nya dia akan meninggalkan inti sel, dia akan ke retikulum endoplasma. Nah, di retikulum endoplasma ini ada eh, ini ribosom yang banyak, ya. Nah, ribosom ini akan melakukan proses translasi, ya. Dia akan menyusun asam amino itu menjadi peptida, ya. Nah, kemudian setelah dia jadi ini eh, peptida, ya, kemudian dia akan dilipat, ya, dipuntir, gitu, ya, oleh oleh ini oleh apa namanya, ya, oleh proses tersebut, ya, karena dia dibantu ada gulanya juga tadi. Gula-gula yang ditambahkan di molekul protein ini membantu pelipatan dari kolagen, ya. Dia akan menjadi prokolagen, ya, kemudian dia akan menjadi kolagen yang utuh. Nah, kolagen utuh ini kemudian baru diekskresikan keluar dari sel, ya. Dia untuk membentuk matriks ekstraseluler, ya. Jadi komponen utama dari matriks ekstraseluler ini adalah kolagen, ya. Ada juga elastin, gitu ya. Nah, elastin itu dia bedanya dengan kolagen, ya, dia berbeda kandungan gulanya, gitu ya. Nah, kemudian ini ada kolagen tipe 4, ya. Ini dia tadi macam-macam kan. Di sini ada tipenya, ya. Tipe satu, tipe 2, 3, ya, 4 dan lain-lain, ya.
Nah, beberapa penyakit akibat autoimun ya. Nah, ini dapat menyebabkan gangguan pada kolagen ya. Jadi pada kolagen yang ada di matriks ekstraseluler. Jadi contohnya misalkan penyakit lupus eritematosus gitu ya. Dia akan menyerang kolagen yang ada di ginjal misalkan ya, yang tipe eh, pasit gitu ya. Itu di ginjal ya. Ginjalnya bisa rusak dan lain-lain karena proses yang namanya autoimun. Nah, pembentuk dari matriks ekstraseluler yang lain, yang kedua adalah elastin. Ya, jadi tadi kolagen yang utamanya yang 30% ya paling banyak, kemudian selanjutnya adalah elastin ya. Elastin ini dia dibutuhkan untuk fungsi pembuluh darah, paru, ligamen ya. Protein yang paling dominan adalah serat elastin itu sendiri ya. Nah, tapi yang membedakan dengan kolagen dia mengandung sedikit hidroksiprolin dan tidak ada hidroksisilisin dan rantai karbohidrat ya. Nah, kemudian ada beberapa penyakit ya yang berhubungan dengan uh, matriks ekstraseluler ini ya, selain penyakit yang disebabkan oleh inflamasi ya, ada juga penyakit yang genetiknya. Contohnya adalah distrofi muskuler. Ini gangguan genetik heterogen yang mengakibatkan penurunan struktur dari kekuatan otot ya. Jadi ini menyebabkan penurunan produksi matriks ekstraseluler di otot tadi ya, terutama yang kolagen yang otot dan tendon yang tipe satu ini ya, yang kolagen tipe satunya ini ya, dia dapat menyebabkan yang namanya distrofi muskuler. Jadi dia menghasilkan susunan abnormal dari basalis dan serabut otot. Kemudian contoh lainnya adalah osteogenesis imperfecta ya. Jadi itu penyakit yang menyebabkan gangguan produksi kolagen terutama pada tulang yang menyebabkan tulangnya itu rapuh ya, itu dia mudah sekali patah tulang yaitu namanya osteogenesis imperfecta ya. Itu ada TikToker yang kecil itu ya. Siapa namanya itu ya? Yang dia kayak anak umur 3 tahun padahal sudah 6 tahun gitu ya. Nah, itu kena osteogenesis imperfecta dia. Ya, jadi terjadi gangguan pembentukan kolagen tipe satunya, menyebabkan tulangnya menjadi rapuh. Nah, kemudian selain elastin, ada juga fibronektin, laminin, ya. Jadi fibronektin ini glikoprotein yang merupakan komponen utama dari matriks ekstraseluler, ya. Ada tipe satu, tipe 2, ya. Kemudian ada laminin juga, ya. Jadi keluarga glikoprotein non kolagen yang terdapat pada membran basalis. Nah, kemudian ini penyusunnya ECM juga adalah proteoglikan, ya. Nah, proteoglikan ini tersusun dari komponen pembentuk gel di extracellular matrix, ya. Nah, ini adalah struktur dan distribusi dari glukos aminoglikan, asam hyaluronat, kondroitin sulfat, ya, dermatan sulfat, heparan sulfat, heparin, keratan sulfat. Nah, ini dia adalah proteoglikan yang dia menyusun berbagai eh, jaringan, ya. Contohnya asam hyaluronat ini banyak di cairan sendi dan mata, ya. Kondroitin sulfat ini di tulang rawan, tendon, dan katup jantung, ya. Nah, kadang-kadang pada orang tua ini perlu diberikan juga nih eh, yang sudah mengalami peradangan sendi gitu ya, atau dia degradasi dari persendian, ini kadang-kadang diberikan suplemen. Kondroitin sulfat ini bisa diberikan sebagai suplemen, ya. Nah, bagaimana sintesis dari proteoglikan? Ya, jadi ini uh, protein, ya, kemudian protein ini ditambahkan berbagai macam konjugat oleh macam-macam enzim, ya, misalkan silosil transferase ini memberikan konjugat berupa UDP silase, ya, macam-macam, ya. Nah, jadi ini memerlukan berbagai macam enzim, ya.
bisa terjadi dia di sitosol atau di retikulum endoplasma atau di Golgi juga bisa. Nah, kemudian eh, proteoglikan yang sudah tidak eh, berfungsi lagi, dia akan didegradasi, ya. Nah, degradasi ini terjadi di lisosom, ya. Di lisosom dia akan melakukan degradasi. Nah, fungsi proteoglikan ini adalah struktur pada jaringan tulang, khususnya tulang rawan, ya. Kemudian juga dia membentuk matriks serat kolagen, ya. Nah, jadi ini strukturnya nih, ya. Jadi ada protein intinya, ya. Kemudian ada berbagai macam eh, konjugat yang diikatkan, ya. Nah, kemudian juga ada integrin, ya. Integrin ini protein yang membran plasma yang terikat pada ECM dan menghantarkan sinyal antara ECM dengan protein intraseluler. Ya, jadi selain dia fungsinya sebagai ini apa namanya penyangga, ya, matriks ekstraseluler ini juga berperan dalam transduksi sinyal. Ya, jadi ada protein integrin yang dia di membran sel, ya. Nah, dia dapat menghantarkan sinyal dari matriks ekstraseluler. Ini berperan dalam proses proliferasi sel, diferensiasi sel, migrasi, ya, bahkan kemampuan untuk bertahan hidup dari suatu sel. Jadi ini adik-adik, ya. Jadi berbagai macam makromolekul, ya, itu mempunyai peran biologis yang berbeda-beda, ya. Jadi protein itu bisa diikatkan dengan glukosa, ya, membentuk glikoprotein, ya. Kemudian lipid juga, ya, bisa membentuk glikolipid, ya. Tujuan dari penambahan glukosa pada protein tadi, ya, untuk membantu pelipatan protein. Kemudian dia untuk menambah kelarutan bagi protein. Ya, begitu juga untuk lipid, glikolipid, ya, berbagai macam fungsi dari glikolipid ini, ya, dia memiliki peran biologis. Dan kemudian ada jaringan yang namanya matriks ekstraseluler, ya, ini dia paling banyak dibentuk oleh jaringan kolagen, elastin, dan glikoprotein dan proteoglikan, ya. Nah, ini merupakan lingkungan yang dia eh, diciptakan, ya, untuk lingkungan dari seluler itu, ya. Nah, sedangkan bahan-bahannya itu kolagen, elastin, dan proteoglikan ini disekresikan oleh sel yang berada di situ. Nah, mungkin ada yang mau ditanya tentang kuliah hari ini, tentang sel, silakan. Izin bertanya, Dok. Ya, silakan, mungkin. Eh, Nama saya Eugenia Kalista, Dok. Izin bertanya, Dok. Beda gliserofosfolipid dengan sphingolipid apa ya, Dok? Oke. Bedanya kalau gliserofosfolipid, ya, dengan sphingolipid, dia berbeda di ininya, di fungsinya juga berbeda, ya. Kemudian di apa kompleks dari gulanya yang membedakan, ya. Kalau dia sphingolipid eh, dia amfipatik, ya. Jadi dia bisa sifatnya polar atau non polar, ya. Kalau gliserofosfolipid itu paling banyak dia yang menjadi pembentuk membran sel atau membran membentuk membran dia, ya. Jadi sifatnya dia lebih non polar, ya, dia, ya, sifatnya. Tapi kalau yang sphingolipid ini dia lebih larut dalam air, jadi sifatnya lebih polar dia. Jadi beda kelarutannya. Begitu? Oke, Dokter. Terima kasih, Dokter. Ya. Ada lagi yang mau tanya, silakan.
Izin bertanya, Dok. Ya, Nicole, silakan. Oke, pertanyaannya tadi dokter sempat bahas mengenai matriks ekstraseluler sama penyakitnya. Contohnya ada pada pasien PPOK dan ya itu perokok, kan akan terjadi zat penumpukan, penumpukan zat beracun atau penumpukan neutrofil ya kan, sehingga akan terjadi peradangan. Terus jadinya alveolus tuh punya kekurangan daya buat memompa udara yang baik bagi tubuh kita. Nah, Ya, pertanyaannya di sini ada zat penawarnya nggak dok untuk mengurangi penumpukan-penumpukan yang terjadi ini atau emang udah nggak ada gitu atau hanya pola hidup sehat saja bisa merubah atau ada penawar tertentu gitu ya. mencegah. Jadi PPOK itu kan disebabkan ada partikel zat beracun, ya, yang dia menyebabkan inflamasi, ya, kemudian produksi dari uh, proteos apa namanya produksi uh, protease yang meningkat oleh neutrofil, ya. Kemudian ada stres oksidatif juga di situ, ada radikal bebas yang banyak, ya. Nah, jadi untuk diobati pasien PPOK ya kita bisa gunakan antiinflamasi, ya, untuk mencegah terjadinya peradangan. Karena kalau terjadi peradangan, dia akan semakin rusak tuh jaringan kolagen pada matriks ekstraseluler yang ada di alveolusnya, ya. Kemudian radikal bebasnya bisa ditangkal dengan antioksidan, ya. Nah, antioksidan itu dia akan menetralkan radikal bebas, ya, sehingga dia akan menghentikan proses kerusakan. Kemudian kalau untuk proteasenya, ya sebenarnya tubuh kita itu mempunyai antiprotease. Ya, jadi ada protein yang disekresikan oleh tubuh kita yang dia bertugas untuk mengontrol kerja protease yang dikeluarkan oleh neutrofil. Ya, nama proteinnya alfa 1 antitripsin. Ya, nah alfa 1 antitripsin ini dia bertugas mengontrol kerja dari protease agar tidak berlebihan bekerjanya. Ya, jadi cuma menghancurkan bagian-bagian yang memang diperlukan. Ya, tetapi kalau berlebihan kerjanya, ya maka dia akan menyebabkan kehancuran pada seluruh uh, bagian paru. Ya, nah pada orang yang kena PPOK ternyata antiproteasenya ini tidak bekerja dengan baik. Ya bisa ada kelainan genetik ya atau apa gitu ya yang menyebabkan antiproteasenya itu dia tidak bekerja dengan baik sehingga tidak bisa dikontrol, ya. Nah, kalau sampai sekarang pengobatan dengan ditambahkan atau menyuntikkan alfa 1 antitripsin saya belum tahu ya. Tapi mungkin ke depan bisa ditambahkan itu. Jadi kita menyuntikkan atau kita memberikan antiprotease ya yang akan mencegah kerusakan lebih lanjut oleh aktivitas protease yang dikeluarkan oleh neutrofil. Nah, jadi pada pasien PPOK ya itu tidak semua perokok itu akan menjadi PPOK. Ya, jadi hanya sekitar 15% dari perokok itu akan berkembang menjadi PPOK dia. Ya, tetapi hampir 90% ya pasien PPOK ini perokok atau dia terpapar asap rokok. Nah, jadi itu berarti ada kelainan genetik ini. Ya, terutama pada yang sudah established itu adalah ya tadi kelainan pada gen serpin yang mengkode alfa 1 antitripsinnya. Ya, jadi pengobatannya ya PPOK itu bisa dicegah, bisa diobati, ya, tetapi ya tidak bisa dikembalikan ininya. Fungsi parunya kalau sudah turun ya turun, tetapi yang bisa kita eh, lakukan adalah mencegah agar penurunan fungsi parunya tidak lebih cepat. Ya, jadi diberikan antioksidan, antiinflamasi, dan antiprotease. Begitu. Oke, makasih dok. Ya, ada lagi mau tanya? Izin dokter, izin bertanya. Sri ya, silakan. Ya, izin dokter penalakan sebelumnya nama saya Sri Dewi dengan NPM 2418011131. Izin dokter, pertanyaan saya mungkin lebih fokus untuk kolagen. Seperti Ya, yang tadi dokter sampaikan kan, kolagen itu merupakan komponen utama dalam matriks ekstraseluler. Nah, dia itu bentuknya berpilin dan membentuk seperti supercoil gitu kan dokter. ya. Untuk tipenya sendiri dia ada yang fibrilar dan yang non fibrilar. Nah, Hmm, saya- yang saya baca dokter, jadi yang tipe yang fibrilar itu
yaitu apakah ada perbedaan dengan fungsinya secara signifikan dengan yang non dokter. Maksudnya itu kayak bentuknya, apakah bentuknya itu sangat mempengaruhi secara signifikan untuk fungsinya. Karena yang saya baca juga dokter, ada yang menyebutkan bahwa kolagen non fibrilar itu dia dapat mempengaruhi bentuk dan ketebalan dari serat kolagen tipe 1. Karena sesuai yang tadi dokter sampaikan, kalau nggak salah, kolagen tipe 1 itu kan dia sifatnya tipenya fibrilar, dok. Jadi apakah ada perbedaan yang sangat signifikan dari bentuknya itu, dok, yang mempengaruhi untuk fungsinya ke depan gitu, dok. Terima kasih. Ya, jadi yang tipe fibriler ini ya, dia bentuknya seperti ini ya. Jadi seperti eh, tali tambang. Tali tambang ini dia berpilin-pilin seperti ini ya. Nah, kalau yang non fibriler, dia bentuknya bisa seperti jaring ya. Nah, itu jadi dia menyesuaikan dengan organ yang dia berada. Ya, kalau yang bentuknya seperti ini berarti dia mempunyai fungsi untuk ini ya sebagai eh, penunjang, jaringan penunjang ya. Jadi dia diperlukan untuk ketahanan gitu ya. Untuk ketahanan jaringan misalkan di tendon. Tendon itu kan dia urat yang ini pernah makan bakso ya, tendonnya itu ya. Itu kan kenyal banget itu. Nah, itu banyak kolagennya itu ya. Jadi dia membutuhkan uh, fungsi untuk sebagai penyokong ya. Jadi otot kan sering bergerak gitu ya. Kemudian tulang kan butuh kekuatan, kokoh gitu ya. Nah, tetapi untuk yang non fibriler itu untuk fungsi yang lain. Misalkan di ginjal, ginjal kan fungsinya untuk menyaring darah ya, untuk mendetoksifikasi dari darah gitu ya, mengeluarkan limbah racun ya, ginjal itu. Jadi jaringan kolagennya itu yang non fibriler dia, yang seperti jaring gitu. Ya, jadi sesuai dengan distribusinya ya. Kalau fibriler itu misalkan pada bagian organ hati ya. Hati kan fungsinya berbeda dengan tulang sama tendon. Kalau hati kan dia lebih ke detoksifikasi ya. Dia untuk metabolisme gitu ya. Nah, jadi ini kita lihat nih ya yang dia fibriler itu ya dia untuk yang uh, penyokong jaringan penyokong yang ini ya yang membutuhkan kekuatan ya butuh densitas gitu ya. Sedangkan untuk yang organ khusus ya seperti pada mata ya, pada plasenta, ini dia bentuknya non fibriler. Jadi bentuknya seperti eh, jala atau jaring gitu ya, bukan seperti kabel. Begitu Sri. Izin dokter, tapi terima kasih untuk jawabannya, dok. Kemudian di sini saya baru dapat bacaan juga, dok, kalau misalnya yang non fibriler itu juga mempengaruhi dari bentuk kolagen yang tipe 1, dok. Yang mana dia itu kan yang fibriler, dok. Apakah emang ada hubungannya, dok? Ya, komposisinya ya. Jadi komposisi eh, kolagen tipe 1 dengan yang ini dengan kolagen yang lain gitu ya. Itu masing-masing jaringan tentu berbeda. Ya, misalkan di kornea kan banyak yang ini dia, yang non fibriler komposisinya. Ya, kalau yang terlalu banyak yang fibriler nanti korneanya keruh ya karena dia sifatnya ya dia seperti penyokong yang kuat gitu ya. Jadi dia kaku gitu ya. Kornea kan lentur gitu ya. Nah, jadi tergantung dengan organnya apa, ya, di situ dia komposisi penyusunnya. Jadi nggak semuanya ini ya, cuma satu tipe gitu ya. Kolagennya itu bisa jadi gabungan, tapi komposisinya yang berbeda-beda. Ya, kalau di hepar atau di ginjal banyak yang tipe non fibriler komposisinya, tapi yang fibriler juga ada. Ya, nggak mungkin kolagen yang fibrilernya nggak ada di ginjal. Ya, bagaimana ginjal itu bisa bisa solid, bisa terbentuk. Nah, itu yang menyusunnya itu ya matriksnya itu, matriks ekstraseluler dari kolagen yang fibriler. Jadi komposisinya aja yang mungkin berbeda. Baik, dok. Terima kasih, dok.
Ada lagi yang mau tanya? Udah jam 4 lewat ini. Izin bertanya dokter. Ya, Arsha. Baik, saya izin bertanya dengan kolega. Sebelumnya izin perkenalan diri, nama saya Arsya dengan NPM 24180111100. Saya izin bertanya dengan kolagen juga, dok. Jadi di kolagen itu kan merupakan bagian penyusun matriks ekstraseluler juga kan, dok. Dan Ya, sesuai penjelasan dokter, dia disintesis oleh sel juga. Nah, ya. untuk produksinya itu apakah ada semacam sistem negatif feedback, dok, jika misalnya kolagen itu kurang di ECM-nya itu, dok, atau dia tuh diproduksi secara konstan saja gitu, dok. Sekian, Ya, terima kasih, dok. biasanya eh, produksi dari kolagen ini ya, ya ini berhubungan dengan umur biasanya. Kalau masih muda, produksi kolagennya masih banyak ya. Apalagi pada anak-anak gitu ya. Kulit anak-anak dengan kulit nenek-nenek itu beda nggak? Beda banget gitu ya. Kulit anak-anak itu kenyal gitu ya. Kemudian kalau misalkan fraktur, patah tulang misalkan pada anak-anak dengan manula, itu anak-anak itu cepat sembuh gitu ya. Nah, jadi ini biasanya produksi kolagen ini berhubungan dengan penuaan. Nanti kita akan belajar itu penuaan. Ya, penuaan itu salah satunya ya produksi kolagennya itu berkurang. Ya, jadi nggak konstan. Jadi orang itu pasti ada tuanya, nggak mungkin muda terus gitu ya, jaringan-jaringan tubuhnya yang dulunya kuat waktu masih muda gitu ya. Nah, setelah dia umur 50, 60 ya, terjadi penurunan fungsi, ya lututnya mulai sakit ya, giginya mulai copot ya, kemudian kulitnya keriput. Nah, itu karena jaringan ekstraseluler matriksnya ini sudah berkurang. Itu jadi kekokohan kekuatan tubuhnya juga berkurang. Sendinya ya, ada yang kolagen yang tadi penyusun sendi ini ya, tulang rawan ya tipe 2, tipe 1 itu di kulit, tendon, jantung, ligamen ya. Jadi jantung orang tua itu juga nggak sekuat anak muda mompanya. Ya pasti ada penurunan fungsi ya. Nah, jadi akan menurun sesuai dengan penuaan biasanya. Ya kecuali ada gangguan genetik ya misalkan tadi yang penyakit eh, patah tulang tadi ya ya Bristol tulangnya itu rapuh, osteogenesis imperfecta. Nah itu dari kecil dia dia tulangnya sudah rapuh karena tidak diproduksi kolagen tipe 1 ya. Produksi kolagen tipe satunya dia memang eh, sedikit gitu ya, tidak mencukupi untuk kekokohan tulang. Akibatnya dia jatuh sedikit patah tulangnya gitu ya. Jadi waktu kecil dia orang main bola, orang biasa nggak patah-patah tulang dia patah gitu ya. Jadi ada juga gangguan genetik yang dia mengganggu produksi kolagen. Ya, selain itu juga penuaan juga menyebabkan penurunan produksi kolagen. Begitu, Arsha. Baik, dokter. Terima kasih, dokter. Oke, mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Jadi mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Jadi adik-adik tolong dimanfaatkan waktunya belajar. Buku kan sudah ada, sudah beli bukunya, dibaca bukunya ya. Nah, jadi ini untuk menambah pemahaman kalian selain kuliah, bukunya dibaca ya. Bukunya dibaca ya. Jadi nanti waktu ujian bisa jawab ya, waktu membuat tugas bisa dikerjakan dengan baik ya karena kalian harus banyak membaca ya. Jadi mahasiswa kedokteran itu kerjanya membaca, memahami, membaca gitu ya. Kalau kalian dari sekarang udah males baca, gimana nanti mau jadi dokter? Ya, jadi harus banyak membaca adik-adik ya. Habiskan waktunya membaca sampai mual, sampai muntah nggak apa-apa. Baca ya. Nah, jadi kalian sekarang memang waktunya belajar. Ya, nanti kalau sudah tiba waktunya untuk ujian kompetensi, untuk ujian, kalian tidak akan kesulitan kalau kalian sudah dicicil dari sekarang belajarnya. Ya. Oke, itu saja pesan dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita sampaikan. Ya, mudah-mudahan menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Subhanaka Allahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih dokter. dokter. Oke.